Selamat pagi saudara-saudara, selamat berjumpa kembali di dalam doa pagi. Sebelum kita menjalani hari ini dengan segala pergumulannya, mari kita sambut pagi ini di dalam doa dan renungan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari yang baru ini. Di awal minggu yang baru, kami ingin datang kepadamu sebelum kami sibuk melakukan banyak hal pada minggu ini. Kiranya Tuhan menginspirasi kami dengan firman-Mu, karena kami rindu untuk disapa oleh-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara, saya akan membacakan bacaan dari Perjanjian Lama, 1 Samuel pasal 7, saudara, ayat 4-7a, kemudian dilanjutkan dengan ayat 10 sampai ke 12. 1 Samuel pasal 7 ayat 4-7a, kemudian dilanjutkan ayat 10 sampai 12. Kemudian orang-orang Israel menjauhkan para Baal dan para Asitoret dan beribadah hanya kepada Tuhan. Lalu berkatalah Samuel, "Kumpulkanlah segenap orang Israel ke Mispa, maka aku akan berdoa untuk kamu kepada Tuhan." Setelah berkumpul di Mispa, mereka menimba air dan mencurahkannya di hadapan Tuhan. Mereka juga berpuasa pada hari itu dan berkata di sana, "Kami telah berdosa kepada Tuhan." Dan Samuel menghakimi orang Israel di Mispa. Ketika didengar orang Filistin bahwa orang Israel telah berkumpul di Mispa, majulah raja-raja kota orang Filistin mendatangi orang Israel. Serta didengar orang Israel demikian, maka ketakutanlah mereka terhadap orang Filistin. Ayat ke-10. Sedang Samuel mempersembahkan korban bakaran itu, majulah orang Filistin berperang melawan orang Israel. Tetapi pada hari itu, Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat ke atas orang Filistin dan mengacaukan mereka sehingga mereka terpukul kalah oleh orang Israel. Keluarlah orang-orang Israel dari Mispa mengejar orang Filistin itu dan memukul mereka kalah sampai hilir Bet-kar. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer. Katanya, "Sampai di sini Tuhan menolong kita." Demikianlah pembacaan Alkitab. Saudara-saudara, sudah 2 minggu lebih saya tinggal di sebuah desa di Kanada, di tempat saya merekam video ini. Penduduknya di sini cuma sekitar 2.000 orang lebih. Selama seminggu pertama berada di sini, cuacanya cerah, semuanya tampak indah. Kita bisa naik sepeda, melewati ladang-ladang dan peternakan. Kita bisa berenang di sungai yang jernih di desa ini. Tapi di minggu kedua, saudara, minggu lalu, situasinya berubah drastis. Terjadilah kebakaran hutan yang merambat dengan cepat ke area pegunungan di belakang saya di sana. Langit jadi penuh asap, bau kayu terbakar, dan polusi asapnya mungkin lebih parah daripada di Jakarta pada saat itu. Nah, desa-desa sekitar yang ada di pegunungan ini langsung mendapat perintah evakuasi. Nah, untung desa ini belum mendapat perintah evakuasi atau evacuation order, tapi kami sudah masuk ke wilayah yang namanya persiapan evakuasi. Jadi setiap orang di sini harus menyiapkan koper berisi surat-surat penting, berisi barang berharga, pakaian, obat-obatan, dan itu harus ditaruh di dekat pintu masuk rumah supaya kalau ada aba-aba evakuasi, kita bisa segera ambil koper, kita bisa segera mengungsi keluar dari desa ini. Nah, di hari pertama ketika terjadi kebakaran, saudara, kebakaran hutan, banyak orang di tempat ini yang langsung mengungsi, walaupun belum waktunya, belum ada perintah untuk mengungsi, tapi mereka sudah evakuasi karena panik. Maklum, di kejauhan, di langit, di tempat yang jauh di pegunungan, mereka sudah melihat ada kebakaran, lalu listrik mati, internet padam. Orang jadi panik. Saudara, kenapa sih orang seringkali panik ketika menghadapi
situasi yang tiba-tiba memburuk. Kalau menurut bacaan kita ada dua hal. Yang pertama, orang bisa panik karena membayangkan hal-hal buruk yang bisa saja terjadi di depan mata, di masa yang akan datang. Bacaan hari ini menceritakan kepanikan umat Tuhan ketika mereka mendapat kabar bahwa musuh mereka, orang Filistin, lagi on the way. Lagi dalam perjalanan menuju ke tempat mereka untuk membinasakan mereka. Nah, tentu saja mereka menjadi panik. Waktu itu mereka berada dalam posisi yang tidak siap berperang. Mereka baru saja berkumpul di Mizpah untuk melakukan ritual pengakuan dosa yang dipimpin oleh Samuel. Mereka panik karena membayangkan apa yang akan terjadi nanti ketika musuh menyerang. Mereka semua lagi berkumpul di satu lokasi tanpa senjata, sedangkan musuh datang dengan kekuatan penuh dalam kondisi yang siap untuk berperang. Jadi, secara hitung-hitungan di atas kertas, mereka sudah pasti kalah. Nah, itu yang membuat mereka panik karena prediksi masa depan. Sudah kebayang ngerinya perang, pembantaian yang bakal terjadi. Dan seperti itulah kita juga, saudara-saudara, kadang-kadang ketika kita membayangkan masa depan, memprediksi sesuatu yang akan terjadi, yang buruk di masa depan, ya tentu saja kita kemudian menjadi panik. Seorang istri misalnya panik ketika suaminya mendadak dipanggil pulang oleh Tuhan. Kenapa dia panik? Karena dia membayangkan seperti apa jadinya hidup ini di masa depan. Seperti apa nantinya kalau saya jadi single parent. Kalau saya harus mengurus segala sesuatu sendirian, betapa repotnya. Dan bayangan masa depan itu membuat dia panik dan khawatir. Hal kedua, saudara, yang bisa bikin orang panik adalah karena kita berkaca dari pengalaman buruk di masa lalu. Bangsa Israel pernah berkali-kali mengalami kejamnya perang. Berkali-kali mereka kalah ketika berperang melawan orang Filistin. Dan menurut kitab 1 Samuel itu terjadi karena di masa lalu mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada allah-allah lain. Sehingga Tuhan membiarkan mereka kalah. Tuhan tidak berpihak kepada mereka. Memang sekarang situasinya beda. Kan mereka baru saja ngaku dosa dan baru saja berjanji untuk setia kembali kepada Tuhan. Tapi mereka masih ragu. Apakah kali ini Tuhan akan menolong? Atau akan membiarkan kami lagi seperti yang di masa-masa lalu? Karena pengalaman buruk di masa lalu. Trauma masa lalu masih menghantui dan itu sebabnya mereka panik saat musuh menyerang. Kita juga begitu, saudara. Kita seringkali panik karena kita punya pengalaman buruk di masa lalu. Di desa ini, orang-orang yang langsung mengungsi itu, saudara, panik karena beberapa tahun yang lalu juga pernah terjadi kebakaran hutan. Dan ketika itu api sudah sangat dekat. Dan mereka harus evakuasi. Mungkin pengalaman trauma ya ketika evakuasi itu membuat mereka menjadi panik ketika saat ini terjadi lagi kebakaran hutan. Saudara, bacaan Alkitab mengingatkan kita, ternyata kepanikan itu tidak ada gunanya. Kenapa, saudara? Karena apa yang mereka bayangkan itu ternyata tidak terjadi. Menurut 1 Samuel 7 ayat 10, dikatakan pada hari itu, Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat ke atas orang Filistin dan mengacaukan mereka. Ternyata pada hari itu Tuhan bertindak berbeda dengan masa lalu. Kali ini Tuhan bertindak dan berpihak kepada mereka. Jadi prediksi mereka tentang apa yang akan terjadi di masa depan ternyata tidak terjadi. Apa yang ditakutkan tidak terjadi. Dan itu sebabnya, saudara, setelah kejadian yang luar biasa itu, Samuel membangun sebuah altar dari batu. Dia menamainya Ebenezer, yang artinya batu pertolongan. Lalu dia mengatakan, sampai di sini Tuhan telah menolong kita. Samuel ingin mengarahkan perhatian umat pada hari ini, saat ini, momen ini, ke waktu sekarang ini. Ingat, sampai di titik ini, sejauh ini, Tuhan sudah menolong kita. Jadi janganlah penuhi pikiran kita dengan bayangan buruk, pengalaman buruk di masa lalu.
Apa yang terjadi hari ini beda kok dengan apa yang terjadi kemarin. Juga jangan penuhi pikiran kita dengan bayangan buruk tentang apa yang bisa terjadi di masa depan. Memang bisa terjadi, tapi kan belum tentu terjadi. Ada sebuah nasihat bijak yang berbunyi begini, saudara. Remember yesterday, dream about tomorrow, but live today. Anda boleh mengenang masa lalu atau bermimpi tentang masa depan, tapi hiduplah hari ini. Sampai video ini direkam, saudara, hari Jumat sore, tempat saya tinggal ini masih dalam status persiapan evakuasi. Koper-koper masih ditaruh di depan pintu rumah. Kebakaran hutan belum sepenuhnya padam. Apa yang terlihat di pegunungan masih ada asap, tapi situasinya semakin membaik. Karena beberapa hari yang lalu ada hujan walaupun cuma sebentar. Orang menjadi tenang lagi, orang tidak lagi panik. Karena ternyata hari ini tidak sama seperti kemarin. Kebakaran hutan kali ini tidak sama seperti yang lalu. Karena setiap hari selalu ada pengalaman baru. Kita tidak bisa hanya berkaca pada masa lalu dan khawatir akan terjadi lagi hari ini. Belum tentu. Yang jelas, sampai hari ini kita masih selamat. Tuhan masih berkarya. Sampai di sini Tuhan telah menolong kita. Amin. Mari kita berdoa, saudara. Ya Tuhan, setiap hari kami selalu berhadapan dengan pengalaman baru. Tuhan memberikan sesuatu yang baru, yang kreatif pada hari ini. Apa yang terjadi pada hari ini tidak sama dengan di masa lalu. Juga mungkin tidak seburuk yang kami bayangkan akan terjadi di masa depan. Oleh karena itu tolonglah kami Tuhan untuk hidup di hari ini. Jam demi jam kami bergantung kepadamu. Kami menikmati setiap jam, setiap hari yang lewat. Dan percaya bahwa apa yang terjadi di depan pasti ada di dalam pimpinan Tuhan. Supaya kami bisa melalui hari ini tidak dengan kekhawatiran, tidak dengan trauma, tapi dengan sukacita karena tahu Tuhan hadir di setiap hari kami dan akan melakukan sesuatu yang indah buat kami. Kami serahkan hari ini ke dalam tangan Tuhan Yesus. Amin. Selamat berkarya, selamat menghadapi hari ini bersama Tuhan, saudara. Sampai di sini Tuhan telah menolong kita. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.